Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayuranti. Nah, di video kali ini saya akan membahas IP address dan IP subnetting. Nah, untuk cakupan materinya itu ada pembahasan IP address, IP public dan IP private, kelas pool, ada juga kelas addressing, ada kasus subnetting, konsep block subnet, dan juga konsep switch dan router. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, setiap perangkat perlu memiliki identitas yang unik yang dinamakan IP address. IP address ini ibaratnya nama antar device. Di setiap perangkat perlu memiliki identitas yang unik yang dinamakan IP address. IP address ibaratnya nama antar device. Jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. IP address ini saat ini dibagi menjadi dua. Ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Untuk IP address versi 4 itu penulisannya pada IP pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya memiliki 8 bit. Dan jika dijumlahkan, maka totalnya ada 32 bit. Angka yang ada pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, perlu diketahui juga terdapat banyak istilah yang dapat ditemukan pada Internet Protocol seperti prefix, subnet mask, ada IP network dan juga IP broadcast, ada juga yang namanya IP range. Jadi IP range ini berapa saja sih yang dapat digunakan pada suatu prefix. Untuk cara penulisan IP versi 4 yang benar, perlu dibesertakan prefix ya teman-teman. Di sini misalnya slide 24. Nah, slide 24 itu merupakan prefix ya. Tapi kalau misalkan kita singgung terkait Cisco, IP address di Cisco itu menggunakan subnet mask. Apa sih prefix dan subnet mask itu? Nah, kalau misalnya di MikroTik itu menggunakan prefix. Dan kalau di Cisco itu menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan berapa jumlah IP yang bisa digunakan. Misalnya untuk slide 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, itu memerlukan ilmu subnetting. Jadi, ilmu subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting merupakan membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, yaitu seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Kemudian, materi selanjutnya IP address public dan IP private. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini akan fokus pada IP versi 4, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan juga IP public. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal istilah IP. Istilah IP public dan juga IP private, karena ini akan berkaitan dengan proses subnetting nantinya. Singkatnya, IP public itu merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. IP private merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri dari IP ini adalah hanya bisa diakses dalam jaringan lokal itu sendiri. Contoh jaringan lokal ataupun lab sekolah ataupun kantor yang terdiri dari beberapa device. Biasanya itu sudah bisa dipastikan menggunakan IP private. Untuk alamat IP private juga itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yang dimana setiap
kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya dari berapa sampai berapa. IP private juga terbagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A, range-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kalau ada IP 10.256.2.1 itu bukan IP private ya, karena sudah melebihi range-nya. Terus juga ada kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, kalau misalnya ada IP yang 172.32.255.255, nah itu bukan kelas B juga ya, karena itu sudah melebihi dari IP range-nya. Kemudian, alamat IP private ini juga biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk selanjutnya itu ada materi classful dan class addressing. Kita mengetahui bahwasannya IP address terbagi menjadi dua versi, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 ini juga tadi kan terbagi menjadi IP private dan IP public. Nah, untuk IP address public dan private itu diklasifikasikan berdasarkan kelas. Ada 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D, dan E. Tetapi untuk kelas D dan E ini, itu tidak bisa digunakan karena ini untuk penguncian. Yang bisa digunakan saat ini itu hanya kelas A, B, dan C. Jadi kita melihat, dan jika kita melihat dari tabel ini merupakan klasifikasi IP private dan IP public berdasarkan kelas-kelasnya, yang dimana pada setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditetapkan dari 0 sampai 127, dari 128 sampai 191, dari 192 sampai 223. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi IP public dan IP private. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada CIDR. Ini sama dengan subnet mask. Nah, CIDR ini nama lain dari prefix. Nah, istilah prefix dan subnet mask itu sama ya, yaitu menentukan jumlah ID yang bisa digunakan. Nah, istilah prefix dan subnet ini sama, yaitu menentukan jumlah ID yang sesuai untuk digunakan. Nah, kalau prefix itu biasanya digunakan di mikrotik dan subnet itu biasanya digunakan pada Cisco. Jadi kalau misalnya nanti ada CIDR default atau default subnet mask, ini merupakan kelas full IP address. Jadi, pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Kalau misalkan kelas A, default subnet masknya itu 255.0.0.0. Ini sama dengan slide 8. 255.255.0.0 ini sama dengan slide 16. 255.255.255.0 ini sama dengan slide 24. Jadi sama aja ya teman-teman, mau itu CIDR ataupun subnet mask. Cuman bedanya kalau CIDR itu biasanya dipakai di mikrotik, kalau subnet mask itu biasanya dipakai di Cisco. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh kasus jaringan lokal, contohnya lab sekolah yang punya 200 host. Dan 200 host ini tentu saja sudah menggunakan IP private semua. Kalau misalkan menggunakan IP private kelas A menggunakan 10.0.0.0.1, kalau misalkan saya menggunakan prefix 8, sedangkan jumlah hostnya itu yang disediakan prefix 8 itu sangat banyak, yaitu 16 juta. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200 host. Maka dari itu, prefix yang cocok digunakan adalah slide 24. Karena slide 24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Yang itu artinya masih ada lebihan 56 host ya teman-teman. Nah, untuk kelas full addressing itu pengalamatan IP address berdasarkan kelas. Nah, kalau classless addressing adalah pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting,
Anda akan melakukan beberapa proses seperti satu, prefix yang sesuai. Prefix dan subnet mask itu sama, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Perbedaannya, untuk prefix itu digunakan pengkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik. Kemudian ada subnet mask. Perbedaannya, untuk subnet mask itu digunakan dalam pengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco. Yang ketiga ada IP network, yaitu memiliki definisi tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Ada IP broadcast, yaitu memiliki definisi alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Ada juga range IP. Range IP ini biasanya jadi kita tuh tahu gitu, jadi IP berapa saja yang bisa digunakan. Ada juga beberapa contoh kasus subnetting ya. Ya, ini ada kasus subnetting yang pertama. Misalnya saya ambil contoh, saya mempunyai lab server 12 host atau PC. Kelas A itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, kelas B itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk kelas C itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Saya mengambil contohnya yaitu yang kelas B. Untuk saya cari IP network yang berapa dan IP broadcastnya berapa. Pertama, kita cari dulu prefixnya, yaitu kita bisa tahu dengan perpangkatan 2. Berapa yang jumlahnya itu melebihi 12, tapi tidak boleh kurang ya teman-teman. Contohnya untuk dekat ke 12 itu 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Rumus prefixnya yaitu prefix 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah slide 28. Rumus total IP-nya, total IP 2 dalam kurung 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4, hasilnya 16. Nah, 16 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktetnya yang terakhir saja. Rumus subnet mask itu 256 dikurangi 16 sama dengan 240.2 dikurang 255.255 di titik 255.240. Contoh 172.16.10.x ya. Sama dengan slide 28. Untuk IPN-nya atau IP networknya itu 0.16.32. Untuk IP broadcast-nya itu 15.31. Nah, dari IP network dan IP broadcast ini kita bisa simpulkan IP networknya sama dengan 172.16.10.0 dan IP broadcastnya 172.16.10.15. Range-nya ini tidak bisa digunakan 172.16.10.1 ya. IP networknya dan IP broadcastnya 172.16.10.14. Nah, ini baru range yang bisa digunakan. Saya ambil contoh kasus subnetting yang kedua. Saya mempunyai lab server 60 host atau PC. Saya mengambil contoh yaitu dari kelas A untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Langkah pertama ya kita cari dulu kayak tadi perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. Karena tadi host yang diminta itu adalah 60, maka kita pakainya yang 2 pangkat 6 yaitu sama dengan 64. Rumus prefixnya yaitu 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi prefix yang bisa kita gunakan adalah slash 26. Rumus total IP-nya, total IP 2 dikali 3, 2 dikali 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya 64. Nah, 64 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C kita fokuskan kepada perubahan oktetnya yang terakhir saja. Rumus subnet mask yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192 dikurangi 255.255.255.192.
Contoh, 10.1.1.x sama dengan slide 26. Untuk IP networknya itu 0.64.128.192. Untuk IP broadcastnya itu 63.127.191. Nah, IP network dan IP broadcastnya ini bisa kita simpulkan, yang dimana IP networknya itu 10.1.1.1.64 dan juga IP broadcastnya 10.1.1.127. Range-nya IP ini tidak bisa digunakan. IP network 10.11.65, IP broadcastnya 10.1.1.126. Nah, ini range yang bisa digunakan. Untuk subnetting yang ketiga, itu kasus subnetting yang ketiga, saya ambil contoh. Saya mempunyai lab server 100 host atau PC. Saya mengambil contohnya yaitu kelas C untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Langkah pertama ya kita cari dulu seperti tadi perpangkatannya, yaitu 2 × 7 sama dengan 128. Rumus prefixnya yaitu 32. Kenapa 32 ya? Karena tadi jumlah bitnya itu untuk IP versi 4 itu kan 32 bit ya. Jadi kita kurangin dengan pangkatnya, yaitu tadi pangkatnya 7 ya, sama dengan 25. Jadi prefix yang bisa kita gunakan adalah slides 25. Rumus total IP-nya itu total IP tadi 2 perpangkatannya itu 2, 32 dikurangi 25 itu 7. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C ya kayak tadi kita fokuskan kepada perubahan oktetnya yang terakhir saja. Subnet max-nya yaitu 256 dikurangi 128, hasilnya itu 128. Nah, 255.255.255 ini adalah IP kelas C-nya. Nah, untuk yang nolnya baru kita ganti sama yang di depan, kayak tadi 128. Untuk IP networknya itu 0.128.256. Nah, untuk IP broadcastnya itu kita ambil dari 128 dikurangi 1 jadi 127. Nah, 256 juga dikurangi 1 jadi 255. Nah, untuk dari IP network dan IP broadcast ini bisa kita simpulkan. IP networknya yaitu 192.168.1.0 dan IP broadcastnya yaitu 192.168.1.127. Range IP ini tidak bisa digunakan. IP network 192.168.1.1, IP broadcastnya 192.168.1.126. Nah, ini baru range yang bisa digunakan. Kemudian ada konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet ini ibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnetnya by defaultnya itu tidak bisa saling tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan PC yang perlu berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Ada IP delivery type. Nah, ini juga didefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Ada beberapa ya, yaitu unicast, yaitu proses pengiriman data yang diterima satu host saja. Contoh komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Kemudian ada multicast atau yang bisa diartikan sebagai proses pengiriman data oleh host ke beberapa destinasi yang dikelompokkan tujuannya dalam satu grup, contohnya IP address ke kelas D. Kemudian ada broadcast. Nah, proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada blok subnet yang sama. Contohnya cara kerja ARP yang dilakukan oleh switch. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu konsep switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan meneruskan paket data di antara perangkat-perangkat tersebut. Switch memiliki beberapa port yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Switch
Switch memiliki kemampuan untuk mengarahkan data dengan efisien dan aman, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas di berbagai lingkungan. Router diartikan sebagai suatu perangkat yang fungsi utamanya mengirimkan paket data ke perangkat lain dari jaringan internet. Istilah lain untuk proses perpindahan paket data adalah routing. Singkatnya, router itu meneruskan paket data ke alamat IP tujuan yang berbeda untuk mengontrol aliran lalu lintas jaringan. Switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network dan router ini mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Antar PC ingin berkomunikasi bisa menggunakan switch tergantung port yang tersedia. Dan seluruh perangkat harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Dan jika ruangan lain ingin menggunakan blok subnet 2, itu tidak bisa melakukan. Dan jika ruangan lain atau menggunakan blok subnet 2 dan tidak bisa melakukan komunikasi dengan ruangan yang lain karena berbeda blok subnet, agar terjalinnya hubungan antar blok subnet, maka bisa menggunakan router. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan dari ruangan ini ke ruangan yang lain, yaitu dari switchnya ini, kita bisa pakai router sebagai jalan tengahnya, yang itu sebagai menghubungkan switch dengan switchnya. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.